The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya, tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita, dan mereka ini orang-orang sederhana, orang-orang dari Galilea kebanyakannya, dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil, akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Peskah di Yerusalem, mungkin jumlahnya ratusan ribu. Mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab. Arab mirip lah ya. Berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa ya, luar biasa. Dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya, 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai, bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus awal Januari tahun 1980 itu, my whole life changed, dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer. Pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita bangkit semua. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan, domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya, dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, kemurahan-Mu
sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan, dan kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami percaya di dalam pujian Engkau ada Tuhan. Engkau bertahta dalam pujian kami, dan kami percaya ketika kami memuji Engkau, maka Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat akan terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, kita tiba lagi di minggu pertama saudara. Di pertengahan tahun ini saya percaya bukan karena kekuatan kita tapi semua karena Tuhan, amin. Amin. Mari sebelum kita bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, beri salam dulu dong kiri kanan kita, katakan Tuhan itu kekuatanku, amin. Tuhan itu kekuatan kita sampai dengan pagi ini saudara. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku, amin. Panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, amin.
meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami tetap mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap hidup-hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman ini yang menguatkan setiap kami. Firman ini yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Tuhan, kami minta Roh Kudus. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam ruangan ini Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, Kau bekerja dengan dahsyat di ruangan ini. Tuhan, terima kasih. Hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba percaya, hamba punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk mengartikan segala isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gak terasa Bapak Ibu, kita sudah mau dibilang mau masuk semester kedua. Ya, kita ada di bulan Juni, minggu yang pertama Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat perjalanan kehidupan bagaimana kita ada sampai hari ini, saya percaya itu cuma karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau di tahun yang lalu orang meramalkan tahun ini mengalami resesi, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat banyak terjadi resepsi Bapak Ibu. Ya. Jadi resesi Tuhan ubahkan menjadi resepsi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lihat bahwa di kafe, tempat makan full aja tuh, ya. Jadi orang pesta, ya. Banyak Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa saudara bersyukur ada di Indonesia. Amin. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau memberkati Indonesia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita ya di bulan April, Mei dan Juni itu bicara tentang kuasa, ya, power, ya. Kalau kita bulan April itu bicara tentang feel the power, penuh dengan kuasa. Kemudian bulan Mei kita bicara tentang purpose the power, tujuan daripada kuasa. Dan bulan ini kita bicara tentang the impact of power, ya, dampak daripada kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan ini bicara tentang the impact of power, yaitu dampak daripada kuasa. Nah, saya percaya bahwa kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi dampak, ya. Akan berdampak buat saya sendiri dan buat orang lain. Nah, ayat kita di dalam menjadi dasar pembacaan kita yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Tapi saya mau bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak kita bersama-sama, ya, bekerja sama. Saya baca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bantu saya baca yang genap. Nah, kalau kita lihat perikopnya itu adalah panggilan dan pilihan Allah. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Lima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu
kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Tujuh. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8. Jadi yang semua yang tadi kita baca dikatakan begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, dari pembacaan kita tadi, saya temukan ada dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu kan dibilang panggilan dan pilihan. Yang pertama kita dipanggil, Tuhan memanggil kita untuk menggenapi tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita supaya Tuhan membentuk kita untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, kalau yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dipilih ya, pilih saudara, pilihan. Nah, kita dipilih supaya Tuhan menganugerahkan kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Nah, saudara nggak salah kalau ada di rock ya, representative of Christ Kingdom. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Amin. Saudara dipilih untuk menjadi representasi daripada kerajaan sorga di muka bumi. Jadi hidup saudara itu harus berdampak buat orang lain. Ketika kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, maka hidup kita itu penuh dengan kuasa. Saudara, hidup kita penuh dengan kuasa. Kuasa yang ada dalam diri kita mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, kuasa itu kuasa Roh Kudus. Saya percaya ketika saudara menerima kuasa, maka kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, pertanyaannya apakah berdampak kuasa itu dalam kehidupan saya dan saudara? Pasti, karena Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan itu ada dan bekerja buat saya dan saudara. Pasti berdampak Bapak Ibu. Nah, saudara, kita lihat kuasa Roh Kudus ini dari kata dunamis ya. Dinamis ya, dinamis ya. Nah, kalau dunamis itu terus bergerak ya. Saya percaya bahwa dinamis terus bergerak untuk membawa perubahan. Jadi yang dulu kita misalnya ya, kalau Pak Arnon bilang pernah bersaksi tadi kemarin di doa pagi bahwa kenal saya dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya nggak perlu cerita bahwa saya berubah, orang yang lihat saya berubah. Ya. Nah, di sini saudara kita lihat. Jadi terjadi perubahan. Yang firman Tuhan katakan begini bahwa dari hidup yang salah menjadi hidup yang saleh. Ya. Jadi hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kuasa itu bekerja aktif, dinamis untuk merubah kita dari cara hidup yang salah menjadi cara hidup yang saleh, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang pasif
menjadi hidup yang aktif. Ya, saya percaya bahwa kalau kuasa itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan aktif. Ya, saudara lihat kalau mobil, ya, dinamonya nggak ada ahli dinamo Pak Budi di belakang. Coba aja dinamo nggak ada, gimana dia bisa bergerak Bapak Ibu Saudara? Ketika dipasang dinamo, itu dia bergerak saudara. Nah sama saya dan saudara. Ketika kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, kita bergerak. Ya, dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari yang pasif menjadi aktif. Amin. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Supaya apa Bapak Ibu? Yang tadinya pasif menjadi aktif. Ya. Jadi kita akan mengalami yang namanya terobosan-terobosan ilahi. Terobosan secara rohani itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti akan termanifestasi di dalam pertumbuhan jasmani kita. Jadi saya mau bilang begini, ketika rohani saudara bertumbuh, jasmani juga bertumbuh. Amin. Karena Tuhan bekerja dengan hal yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, merubah kita untuk bagaimana yang tidak bisa untuk menjadi bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mau bilang, kalau rohani kita bertumbuh, pasti kehidupan jasmani kita juga bertumbuh. Amin. Kalau tidak bertumbuh berarti something wrong dengan kita. Saudara perlu cek kembali. Ya, bagaimana kehidupan rohani kita. Makanya Tuhan bilang dia menganugerahkan kuasa ilahi. Yaitu kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nah kita lihat ketika para murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka tidak sama lagi dengan seperti yang dulu. Ya. Kehidupan mereka tidak sama lagi seperti sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Perkataan mereka penuh dengan kuasa. Ya. Jadi kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara punya perkataan itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang saudara ucapkan ini mengubahkan orang lain. Ya. Hari-hari ini apa yang saudara sampaikan buat orang lain? Cerita apa yang kita bagikan buat orang lain? Ya. Membangunkah atau melemahkan orang lain? Ya. Saya berapa kali saya sering kunjungan ke rumah sakit Bapak Ibu. Ke orang meninggal, ya. Sering. Kalau saya orang Ambon meninggal di mana saja pasti ada saya, kecuali saya keluar kota. Ya, orang Ambon di mana aja, mau dia jam 1 malam, mau dia jam 2, jam 3 pagi saya pasti ada. Nah, yang saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara, kita datang itu memberi penghiburan, kekuatan buat orang yang berduka atau orang yang sakit. Tapi berapa banyak dari kita menemukan kalau kita ke rumah sakit, baru dia bilang, kok sakit apa? Saya liver. Langsung dia bilang gini, saya punya om kemarin 2 minggu yang lalu meninggal karena liver. Saudara, dia yang masih ada infus bisa dibuang tuh. Ya karena kita melemahkan orang lain. Saudara, perkataan kita harus membangun orang lain. Saudara coba saudara temukan, kalau cerita paling suka kita melemahkan orang lain. Ya, paling suka lihat orang susah Bapak Ibu Saudara. Paling susah, suka. Ya, saya lihat juga kemarin saya di beberapa ada mamanya Pak Charles Hukom di sini. Ada kita kemarin tuh minggu kemarin tuh ada 2 orang Ambon meninggal Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kalau saya bilang status di grup saya, Pak Hans di mana? Di grup saya biasa ngopi sama teman-teman dealer. Saya bilang saya ke orang meninggal dulu. Jadi kalau tanya orang meninggal dia bilang orang Ambon. Lalu orang bilang lama-lama orang Ambon habis di Masang Makassar. Saya bilang, sudahlah. Kalau waktunya Tuhan, kita pasti semua balik. Amin. Cuma bagaimana kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saya coba lihat Bapak Ibu. Saudara mereka cerita, kalau orang belum dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gila. Ceritanya melemahkan, ya. Kasihan gitu loh. Nah kalau kita datang tuh berikan penghiburan, kekuatan.
kita peluk anaknya, tetap kuat ya, Tuhan ada bersama. Itu kan lebih bagus daripada dia tanya, jadi anak-anakmu bagaimana? Bagaimana? Sudah, enggak usah tanya begitu. Dia tambah sedih, Bapak Ibu Saudara. Enggak usah tanya, pegang dia bilang, Tuhan ada bersama dengan kamu. Tuhan sanggup pelihara kamu. Gitu. Jangan bilang, jadi anak-anakmu sekolah. Kan misalnya yang kemarin meninggal tuh dia sebagai tulang punggung. Bagaimana Mi? Anak-anakmu, cucumu bagaimana? Ini kan bahaya sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan sesuatu berkata-kata, itu membangun Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa kalau saudara kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, perkataan kita pasti membangun orang lain. Amin. Tidak tahu kalau perkataan saudara tidak membangun, ya. Tetapi kalau Roh Kudus itu ada, pasti membangun orang lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, penumpangan tangan mereka atas orang sakit penuh dengan kesembuhan. Ya. Bahkan Petrus, jangankan perkataannya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bayangannya saja itu menyembuhkan orang. Ini kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Nah, kalau itu bisa ada buat Petrus, saya percaya ada buat saya dan saudara. Bisa terjadi buat saya dan saudara. Amin. Saudara, bayangan saja orang sembuh. Tidak perlu dia berkata-kata. Nah, di sini dikatakan dalam sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, 3.000 orang memberi diri percaya kepada Yesus dan dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat sini. Satu hal yang luar biasa. Ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerjakan banyak hal, Bapak Ibu. Nah, kuasa Roh Kudus ini di dalam kita harus diaktifkan agar berdampak dalam kehidupan saya dan juga kepada orang lain. Amin. Nah, ini harus diaktifkan Bapak Ibu. Nah, dampak daripada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama yaitu, saudara, kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, berarti kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saya mau bilang buat saya dan saudara bahwa jadikan Tuhan dan firman-Nya itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Yesus. Amin. Jadi itu dasar Bapak Ibu. Nah, kita harus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus pasti punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Kita ada doa yang tiap hari Sabtu kita doa pagi Bapak Ibu Saudara, ada di MRC jam 6.30 yang dikoordinir oleh Bu Since dan Pak Agus. Ayo Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita melakukan rutinitas. Tapi saudara, Pak Arnon sharing kemarin, Tuhan tidak butuh yang kita doa yang gimana, tapi Tuhan butuh hati kita untuk datang berdoa buat Tuhan. Amin. Tuhan lihat hati kita. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu itu karena rutinitas, pasti jenuh Bapak Ibu. Tapi biarlah kita mau melakukannya dengan hati. Ya. Supaya bagaimana kita mau lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa Yesus dan firman-Nya itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena firman itu menjadi kekuatan. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang teguh, yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saya mau bilang begini bahwa jadikan Tuhan dan firman-Nya
menjadi dasar dalam kehidupan kita karena firman Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Nah, saudara, dasar negara kita apa ya? Pancasila. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar negara kita Pancasila. Kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, saya coba dapat ini satu artikel ini dan saya mau bagikan buat kita. Bangsa dan negara kita itu menjadikan Pancasila itu adalah dasar negara. Ya. Nah, kalau kita lihat Pancasila ini Bapak Ibu Saudara, dari sisi pilihan kata, pemilihan katanya itu sangat luar biasa. Kemudian kita lihat dari sisi nilainya itu juga luar biasa. Kemudian penempatan sila-silanya, ya. Jadi sila 1, 2, 3, 4, 5, ya. Bapak Ibu, saya pernah ada di Losari, orang syuting, anak-anak tanya Pancasila, sila pertama dia tidak tahu, Bapak Ibu. Waduh, bahaya sekali. Ya. Jadi ditanya Pancasila, kan ada itu, Bapak Ibu pernah nonton ya? Ada pernah di Losari, kebetulan saya ada di situ. Ya, dia sudah tahu tuh bolak-balik silanya, ya. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat penempatan kata, kemudian penempatan nilai dan penempatan sila-silanya. Nah, yang pertama itu bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Saudara, kita dalam berbangsa dan bernegara, mereka menyadari bahwa Tuhan itu nomor satu. Amin. Bagaimana saya dan saudara yang merumuskan Pancasila, tahu kan ada 3 tokoh, ya. Kalau saya hafal itu Soekarno pasti, kemudian Muhammad Yamin dan Sudibyo, ya begitu ya. Nah, mereka orang yang di luar Tuhan, tapi ketika mereka menyusun dasar negara kita, Pancasila, mereka menempatkan Tuhan yang paling pertama sebagai sila yang pertama. Amin. Nah, saudara, kita lihat bagaimana dengan kita Bapak Ibu. Ya. Saudara mau menempatkan Tuhan atau siapa dalam kehidupan saudara? Ya. Kita lihat di sini. Ini sederhana tapi ini sangat-sangat bermakna dan punya esensi. Ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Mereka menyadari itu. Kita lihat 3 orang ini punya passion yang luar biasa. Ya, nggak gampang saudara. Ketika mereka harus diperhadapkan dengan BPU PKI, kalau nggak salah ya. Nah, mereka harus merumuskan yang menjadi dasar negara kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dibilang begini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saya mau bilang bahwa orang yang adil dan beradab adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi kenapa nomor 1 Tuhan, nomor 2 dibicara tentang manusia. Nah, dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti orang yang adil dan beradab adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Beradab memiliki arti kesopanan, ya, keramahan, kehalusan, budi pekerti. Nah, saya mau bilang bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya diubahkan. Amin. Nah, saudara, kita lihat. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka perilaku kita berubah menjadi orang yang
adil dan beradab. Nah, setelah kita punya perilaku itu berubah, masuk kepada persatuan Indonesia. Nah, ini saudara, kalau kita sudah semua baik-baik saja, ada di dalam komunitas yang sama, ya, pasti gampang bersatu, ya, pasti gampang bersatu, Bapak Ibu, ya. Jadi ini saya coba renungkan, benar juga ya, luar biasa. Nah, jadi kita bisa bersatu karena kita sudah berubah, ya. Nah, setelah bersatu, baru yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saudara, ketika ada kesatuan, baru terjadi musyawarah. Ya. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara, kita bagaimana sila keempat itu musyawarah untuk mufakat, untuk menemukan keputusan-keputusan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, ini coba saudara renungkan. Nah, di sini saudara kita lihat. Itu jadi poin yang pertama. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kemudian kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya menjadi dasar dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah bersaksi. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi. Ya. Mulai dari mana Bapak Ibu? Mulai dari keluarga kita. Ya. Jangan lihat yang lain-lain dulu, ya. Mulai dari keluarga. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa kita bersaksi tentang Tuhan, ya. Tentang bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita lihat di sini bahwa saya coba ulangi dikit tadi tentang bagaimana perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya. Amin. Nah, kita lihat di dalam tadi bicara tentang, ya saya lanjutkan sedikit ya, filosofi daripada kopi ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dia menceritakan begini bahwa kopi itu kalau bertumbuh ya, dia condongnya kemana, itu memberikan rasa yang berbeda ya. Jadi kalau kopi itu bertumbuh ke barat, itu dia memiliki rasa yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya coba renungkan begini. Kita pertumbuhan kita kepada Yesus, maka hidup kita juga akan seperti Yesus Bapak Ibu. Ya. Jadi saya lihat kopi aja bisa begitu. Bagaimana saya dan saudara. Amin. Nah, yang ketiga itu adalah kita mau melayani Tuhan. Ya.
Jadi dampak daripada kuasa Roh Kudus itu kita mau melayani, ya. Saya dorong Bapak Ibu, ya, ambil bagian di dalam pelayanan. Kita masih banyak. Apa keahlian Bapak Ibu Saudara? Mari Bapak Ibu ambil bagian untuk masuk di dalam pelayanan. Nah, kemudian yang keempat itu bicara tentang terlibat di dalam komunitas. Kita ada kakak, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam kakak. Ya, di kakak kita bisa saling membagi, ya, saling menolong, saling mendoakan. Ya, kita lihat bagaimana kasih mula-mula, ya, dan di jemaat yang mula-mula Bapak Ibu, ya, bagaimana mereka saling membagi, saling menolong satu sama lain. Jadi itu aja yang saya bisa bagikan buat kita, bahwa ketika Roh Kudus itu ada dalam kita, maka kita akan memiliki hubungan intim dengan Tuhan, bersaksi, melayani Tuhan, dan ada di dalam kehidupan berkomunitas. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, sudah. Tak berdaya Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Saya silakan Pak. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah sudah terima semua roti dan anggur? Mari Bapak Ibu, kalau ada yang belum terima bisa angkat tangan. Kalau sudah menerima semua, kita berdiri semua. Mari baca ayatnya dulu yang Bapak Ibu punya. Roti dan anggur ini kita imani sebagai lambang pengorbanan Yesus Kristus. Sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Sebagai tanda cinta kasih yang besar yang Bapa di sorga kepada saya dan saudara. Dia tahu
kita lahir mewarisi kehidupan berdosa. Tapi Dia telah mencari kita semua, memanggil kita. Tidak melihat sebesar apapun kesalahanmu, tidak melihat sebesar apapun dosamu di masa lalu, hari ini, dan mungkin saja engkau bisa berbuat kesalahan akan datang. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih itu dari Bapa itu telah diberikan kepada saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diperhadapkan dengan roti dan anggur. Untuk kami selalu ingat bahwa kami ada karena kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat roti ini di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang gelas anggur ini dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kirabasyata kata rabasya. Kirabasyata karalabalaba. Mari kita bersyukur. Kita angkat pujian ini. Kirabasyata. Anugerahmu lagu yang Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. anugerahmu Tuhan
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, biar basyata karalamalawasya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kirabasyata karalabalabala. Terima kasih Tuhan. Kirabasyata karabo. Kiralabalabalabashata karalabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kirabasyata karalabo. Glory kemasyata. Kirabasyata karamo. Kiralamasyata ramuse. Kiralamuse. Kirabalabashatamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk belas kasih-Mu Tuhan dalam kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, bukan hanya keselamatan yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami memiliki Roh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada kuasa yang mengalir, yang bekerja dalam hidup kami untuk mengubah hidup kami kepada keserupaan dengan Kristus. Kirabasyata karalamasyata. Untuk membawa kami, untuk mengerti panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk membawa kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang datang dengan kelemahan tubuh yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Sakit penyakit telah dikalahkan di atas kayu salib. Kutuk telah dikalahkan di atas kayu salib dan diganti menjadi berkat dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan. Yang dalam pergumulan diberikan kekuatan dan jalan keluar. Karena firman-Mu berkata, tidak selamanya orang benar itu akan goyah. Karena kekuatan daripada Tuhan akan menguatkan kami berdiri tegak, akan berjalan di dalam jalan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh jemaat yang hadir, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memulihkan dia, memakai dia lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membawa persembahan kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop karena persembahan ini tidak diedarkan, jadi bisa nanti mengambil di belakang.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwasanya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak, saat ini kami membawa persembahan kami di bulan yang baru ini, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lain, biarlah Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Memberkati keluarga rumah tangga di tempat ini, dan usaha segala pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri pada kita siang ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan kalau ada. Adakah yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan. Semua jemaat yang setia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri pada kita siang ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib pagi ini. Haleluya. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Dan kami nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Kami nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan ajaib. Kau Raja di atas segala raja, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Karena itu pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kehidupan-Mu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan oleh tangan-tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan kehidupanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Perkataanmu adalah perkataan yang membangun, yang menyembuhkan. Tanganmu akan ditumpangkan tangan bagi banyak orang dan mereka akan mengalami kesembuhan. Karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupanmu. Ingatlah kuasa itu telah ada dalam kehidupanmu. Diberkati hidupmu dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.